Selamat malam, perkenalkan nama saya Wahyu Kristian Syotang. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan membawakan materi tentang keputusan investasi dan risiko syariah. Video kali ini merupakan syarat untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Keuangan Syariah. Yang pertama, saya akan membawakan tentang konsep dasar investasi syariah. Kita tahu bahwa investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses ta'rif dan trikotomi pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Dengan berinvestasi, dapat mempersiapkan generasi yang kuat baik aspek intelektual, fisik, maupun aspek keimanan, sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas yang pertama, memiliki akidah yang benar, yang kedua, ibadah dengan cara yang benar, yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia, yang keempat, intelektual yang memadai, yang kelima, mampu untuk bekerja secara mandiri, yang keenam, disiplin atas waktu, yang ketujuh, bermanfaat bagi orang lain. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, aspek material dan finansial. Artinya, suatu investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan investasi lainnya. Yang kedua, aspek kehalalan. Artinya, bentuk investasi harus terhindar dari bidang ataupun prosedur syubhat atau haram. Suatu investasi yang tidak halal akan membawa pelakunya pada kesesatan. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan. Artinya, bentuk investasi hendaknya memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi masa kini maupun masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu dipilih hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Ada tujuan investasi. Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan atau keuntungan. Dalam konteks perekonomian, tujuan seseorang melakukan investasi adalah yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, tetapi yang dapat dilakukan adalah untuk meminimalkan resiko akibat adanya inflasi. Yang ketiga, sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. Yang kedua, yaitu konsep dan strategi investasi. Konsep dasar investasi yang pertama yaitu pengaruh waktu dan pilihan. Hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi atau jenis atas modal yang diinvestasikan dan jangka waktu investasinya. Yang kedua, ada prinsip compounding, yaitu menempatkan kembali hasil investasi ke dalam pokok untuk mendapatkan hasil ganda. Yang ketiga, ada risk return trade-off, yaitu keuntungan dari cash flow atau hasil penjualan harta atau aset investasi merupakan hasil investasi. Risikonya terletak pada deviasi antara hasil yang diharapkan dan kenyataan yang terjadi. Yang keempat, pilihan yang rasional. Dalam menentukan pilihan rasional, seorang investor harus mencari hasil terbaik dengan risiko terendah.
Yang kelima, diversifikasi. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip peluang bisnis yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda. Yang keenam, waktu investasi. Penentuan waktu investasi adalah elemen yang paling kritis terhadap keberhasilan investasi. Yang ketiga, macam-macam investasi. Investasi secara umum dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, real investment, yaitu investasi yang berhubungan dengan bisnis di sektor real. Aspek ini lebih didominasi oleh industri perbankan. Yang kedua, financial investment, yaitu investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti obligasi, saham, reksadana, dan pasar modal. Baiklah, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu teori, prinsip, dan rambu-rambu investasi syariah. Yang pertama, teori investasi. Menurut berbagai definisi, investasi mengandung 3 unsur yang sama. Yang pertama yaitu pengeluaran atau pengorbanan sesuatu di masa sekarang yang bersifat pasti. Yang kedua, ketidakpastian mengenai hasil atau yang sering kita sebut dengan resiko. Yang ketiga, ketidakpastian hasil atau pengembalian pada masa yang akan datang. Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, dan lain-lain. Secara umum, investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi pada masa yang akan datang, dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada aset yang diharapkan memberikan hasil atau meningkatkan nilainya pada masa yang akan datang. Dari sini, investasi diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau lebih besar pada masa yang akan datang. Adapun karakteristik investasi sebagai berikut. Yang pertama, modal sebagai penentuan keputusan. Waktu yang tepat untuk mengambil keputusan karena investasi adalah hubungan keputusan pada pilihan keuangan atas modal atau dana dengan waktu. Menurut teori konvensional, ada 2 faktor yang memengaruhi seorang investor. Yang pertama, faktor dari segi tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return, di mana keuntungan yang diharapkan umumnya dinyatakan dalam 2 bentuk dimensi. Pertama, dimensi yang menunjukkan besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada setiap unit rupiah yang diinvestasikannya. Yang kedua, dimensi waktu yang menunjukkan lamanya aliran keuntungan atau lama umurnya investasi. Pembahasan investasi yang dipengaruhi oleh 2 faktor tersebut dikenal dengan istilah nilai waktu uang atau time value of money. Dalam konsep tersebut dikenal 2 istilah. Yang pertama, nilai sekarang atau present value. Yang kedua, nilai masa mendatang atau future value. Baiklah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip investasi syariah. Prinsip dasar transaksi investasi syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Ponjokwinoto 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Yang kedua, uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan, fungsinya sebagai alat pertukaran, nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian
atau unsur penipuan pada salah satu pihak. Yang keempat, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Baiklah, yang ketiga, rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah. Satrio mengemukakan rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah sebagai berikut. Yang pertama, terbebas dari unsur riba. Yang kedua, terhindar dari unsur gharar. Yang ketiga, terhindar dari unsur judi atau maisir. Yang keempat, terhindar dari unsur haram. Dan yang kelima, terhindar dari unsur syubhat. Baiklah, saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu keputusan investasi syariah. Menurut Keynes, keputusan suatu investasi akan dilaksanakan atau tidak bergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan dengan biaya penggunaan atau tingkat bunga. Menurutnya, tingkat keuntungan yang diharapkan disebut marginal efficiency of capital atau MIC. Pertama, keputusan untuk melakukan investasi melalui pendekatan MIC. Dalam pendekatan MIC, keputusan untuk melakukan investasi bergantung pada besar kecilnya MIC dibandingkan dengan interest atau bunga. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika MIC lebih besar dari bunga, maka investasi dianggap menguntungkan, sehingga dapat dilakukan. Yang kedua, jika MIC sama dengan bunga, maka investasi bisa dilakukan, bisa juga tidak. Hal ini bergantung pada prospek bisnis yang akan dilakukan. Yang ketiga, jika MIC lebih kecil dari bunga, maka investasi dianggap tidak menguntungkan sehingga tidak dapat dilakukan. Yang kedua, proses dalam pengambilan keputusan investasi. Ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, yaitu menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Yang keempat, revisi portofolio. Dan yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Baiklah, yang ketiga, putusan investasi. Pada perkembangannya, SRI atau Socially Responsible and Investment tidak hanya membatasi diri dengan tidak menanamkan modalnya di perusahaan yang menghasilkan rokok, alkohol, dan judi, tetapi melangkah lebih jauh dengan memasukkan 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, social research. Yang kedua, shareholder advocacy. Dan yang ketiga, social venture capital. Baiklah, saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu resiko dalam investasi. Resiko adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa jenis resiko yang mungkin terjadi dalam investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, resiko suku bunga. Risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran, yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan investasi. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah fluktuasi pasar yang secara keseluruhan memengaruhi variabilitas return suatu investasi, bahkan mengakibatkan investor mengalami capital loss atau kerugian. Yang ketiga, yaitu risiko inflasi. Risiko inflasi adalah risiko potensi kerugian daya beli investasi karena terjadinya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, semakin liquid sekuritas tersebut. Risiko ini bisa juga didefinisikan sebagai
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo dengan menggunakan aset yang ada. Yang kelima yaitu resiko nilai tukar mata uang atau bisa kita sebut dengan falas. Resiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lain. Resiko ini juga dikenal dengan nama currency risk atau exchange rate risk. Yang keenam yaitu resiko negara. Resiko ini juga dikenal dengan resiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Resiko politik juga berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Yang ketujuh yaitu resiko reinvestment. Resiko reinvestment adalah resiko terhadap penghasilan suatu aset keuangan yang harus direinvest aset yang berpendapatan rendah. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Terima kasih dan selamat malam.